yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menghalangi masuknya pasukan Makkah ke kota Madinah, sehingga dengan begitu tidak akan terjadi lanjutan peperangan dari Uhud itu sendiri. Dengan sedikit tipu daya yang dilakukan, maka saat itu dipastikan bahwasanya pasukan Makkah yang meskipun mereka masih belum puas dengan hasil peperangan tersebut, memutuskan di bawah komando Abu Sufyan untuk meninggalkan kota Madinah dan kembali ke kota Makkah dengan perjanjian bahwasanya mereka tepat 1 tahun ke depan akan kembali menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat guna menentukan siapa yang paling layak untuk mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada saat kita membahas tentang perang Badar, kita ketahui, kita sama-sama pelajari bahwasanya pada saat itu nama harum daripada kaum muslimin itu amat sangat menyebar luas dan membuat para musuh-musuh Islam berpikir ulang untuk melakukan tindakan provokasi terhadap kaum muslimin. Apalagi setelah itu Rasulullah mengambil tindakan yang tegas kepada kabilah Yahudi Bani Qainuqa yang mencoba untuk menentang Rasulullah, di mana pada saat itu akhirnya mereka diputuskan untuk dikeluarkan atau diusir dari kota Madinah. Maka saat itu banyak sekali dampak-dampak positif yang dirasakan oleh kaum muslimin pasca perang Badar. Dan sebaliknya, hasil yang didapatkan oleh kaum muslimin di perang Uhud ini membuat keadaan berbalik 180 derajat. Yang awalnya musuh-musuh Islam itu tidak berani menampakkan diri melihat keperkasaan kaum muslimin di perang Badar, setelah mereka melihat hasil dari perang Uhud, mereka kemudian beranggapan bahwasanya kaum muslimin pun bisa untuk dikalahkan, sehingga mereka tidak terlalu takut lagi untuk menyinggung atau memprovokasi kaum muslimin. Dan itu dilakukan oleh berbagai musuh Islam. Tercatat di dalam sejarah pasca Uhud atau beberapa hari setelah perang Uhud, Bani As'ad mencoba untuk mengkonsolidasikan suku-suku mereka dengan tujuan untuk menyerang kota Madinah. Kemudian kabilah Adal dan Qarah juga sama, mencoba untuk mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Bahkan mereka melakukan konspirasi di mana mereka mengundang utusan Rasulullah yang jumlahnya sekitar 10 orang, yang mana pada saat mereka dengan tujuan untuk mengajarkan Islam, ternyata mereka itu ditipu lalu dibunuh oleh kaum tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bani Amr. Kemudian kejadian di Bi'ru Ma'unah, di mana 70 orang sahabat dibunuh oleh kabilah ini. Begitu juga kemudian Yahudi yang tersisa, tinggal 2 kabilah. Dalam hal ini adalah Bani Nadir
yang awalnya mereka tidak berani menampakkan provokasi terhadap kaum muslimin, tapi pasca itu mereka mulai berani untuk petantang petenteng di hadapan Rasulullah, bahkan tidak mempedulikan peringatan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kabilah yang kecil pun seperti Bani Ghassan itu juga berani mencoba untuk melakukan serangan terhadap kaum muslimin di kota Madinah. Maka perang Uhud ini benar-benar membuat mereka yang selama ini menutup-nutupi permusuhan terhadap kaum muslimin, mereka menampakkan wajah asli mereka dan berupaya untuk menjatuhkan kaum muslimin itu sendiri. Maka melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kabilah-kabilah tersebut, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk bertindak tegas. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tindakan tegas kepada Bani As'ad bin Khuzaimah. Bani As'ad bin Khuzaimah ini posisinya ada di sekitar kota Madinah. Mereka ini membentuk satu kelompok yang disiapkan, sekelompok pasukan yang tujuannya untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah secara diam-diam. Info tersebut sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada 150 sahabat yang berasal dari Muhajirin dan Ansar di bawah komando Abu Salamah untuk datang dan menggerebek pasukan yang dikumpulkan oleh Bani As'ad bin Khuzaimah ini. Maka tanpa menunggu waktu lagi, 150 personil pasukan Rasulullah tersebut bergerak, dan pergerakan mereka ini benar-benar mengejutkan pasukan yang dikumpulkan oleh Bani As'ad tersebut, sehingga tidak ada perlawanan, karena ini benar-benar serangan kejutan. Ketika mereka sedang tidak siap, tahu-tahu pasukan Rasulullah sudah datang, sehingga yang terjadi, pasukan ini kocar-kacir, masing-masing menyelamatkan diri mereka, meninggalkan apa yang sudah mereka siapkan dari kendaraan, logistik, senjata dan lain sebagainya. Maka akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah ini kemudian kembali dalam kondisi meraih kemenangan dan membubarkan gerombolan daripada Bani As'ad. Namun dikarenakan luka yang dibawa oleh Abu Salamah pada saat ia ikut di perang Uhud, dia menderita luka yang cukup banyak. Maka karena pergerakannya di saat memimpin pasukan yang berjumlah 150 ini, akhirnya luka lamanya pun kembali terbuka, sehingga lama-kelamaan Abu Salamah pun meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang masih dideritanya dari Uhud. Karena jarak setelah Uhud dengan kejadian ini jaraknya hanya beberapa hari. Abu Salamah sendiri belum sempat untuk istirahat optimal menyembuhkan luka-lukanya, tapi karena ini adalah perintah Rasulullah sab'an wa ta'atan, beliau semangat menerima perintah Rasulullah tersebut. Maka Abu Salamah meskipun dalam pergerakan ini tidak ada peperangan, namun kemudian Abu Salamah jatuh sakit lalu syahid akibat luka-lukanya di perang Uhud. Kemudian